Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Modisa Ayu Pratami dan rekan saya Tanti Oktarianti. Baiklah, pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai penurunan nilai aset sesuai PSAK 48 dan contoh-contoh aplikasinya dalam perusahaan. Baiklah, yang pertama akan mempresentasikannya adalah saya sendiri. Pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama yaitu tujuan, yang kedua ruang lingkup, yang ketiga definisi, yang keempat indikasi penurunan nilai, yang kelima pengukuran jumlah terpulihkan, yang keenam pengukuran penurunan nilai, yang ketujuh pengakuan rugi penurunan nilai, yang kedelapan penurunan nilai pada unit penghasil kas, yang kesembilan pemulihan rugi penurunan aset, dan yang kesepuluh contoh kasus pada perusahaan Bank Mandiri. Yang pertama yaitu tujuan penurunan nilai, di mana tujuannya agar aset yang dicatat entitas tidak melebihi jumlah terpulihkannya. Suatu aset dikatakan melebihi jumlah terpulihkannya jika jumlah tercatat aset melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset. Ruang lingkup. Pernyataan ini diterapkan untuk akuntansi penurunan nilai seluruh aset, kecuali A. Persediaan sesuai dengan PSAK 14, B. Aset yang timbul dari kontrak konstruksi sesuai dengan PSAK 34, C. Aset pajak tangguhan sesuai dengan PSAK 46, D. Aset yang timbul dari imbalan kerja sesuai dengan PSAK 24, E. Aset keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55, F. Properti investasi yang diukur pada nilai wajar, G. Dikosongkan, H. Biaya akuisisi tangguhan dan aset tak berwujud yang timbul dari hak kontraktual penanggung berdasarkan kontrak asuransi yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 62. Dan yang terakhir, aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58. Yaitu definisi. Penurunan nilai dari aset merupakan suatu kondisi di mana nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan suatu aset ialah jumlah yang tertinggi antara jumlah yang dapat dihasilkan dari pelepasan suatu aset dan nilai pakai. Standar akuntansi menyatakan bahwa suatu entitas harus mengevaluasi apakah terdapat indikasi penurunan nilai terhadap aset yang dimilikinya secara periodik. Jika terdapat indikasi, maka perusahaan harus menafsir recoverable amount dari aset tersebut. Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam penyajian ini. Yang pertama yaitu aset korporat, adalah aset selain goodwill yang berkontribusi terhadap arus kas masa depan baik dari unit penghasil kas yang sedang ditelaah maupun unit penghasil kas lain. Selanjutnya biaya pelepasan, yang merupakan biaya inkremental yang secara langsung dapat didistribusikan pada pelepasan aset atau unit penghasil kas. Tidak termasuk biaya pendanaan dan beban pajak penghasilan. Selanjutnya jumlah tercatat, yang merupakan jumlah yang diakui untuk suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Selanjutnya jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas, yaitu jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Selanjutnya jumlah tersusutkan, yaitu biaya perolehan aset atau jumlah lain yang merupakan pengganti biaya perolehan dalam laporan keuangan dikurangi dengan nilai residunya. Selanjutnya nilai pakai, yang merupakan nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Selanjutnya nilai wajar, yaitu harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran, yang sesuai dengan PSAK 68 mengenai pengukuran nilai wajar. Selanjutnya yaitu penyusutan, yaitu alokasi sistematis jumlah tersusutkan suatu aset selama masa manfaatnya. Selanjutnya rugi penurunan nilai, yaitu jumlah yang merupakan selisih lebih jumlah tercatat aset atau unit penghasil kas atas jumlah terpulihkannya. Selanjutnya umur manfaat. Yang pertama jangka waktu suatu aset yang diharapkan dapat digunakan oleh entitas. Yang kedua, jumlah unit produksi atau unit sejenis yang diharapkan dapat dihasilkan dari suatu aset oleh entitas.
Selanjutnya unit penghasil kas, yaitu kelompok aset terkecil teridentifikasi yang menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari arus kas masuk dari aset atau kelompok aset lain. Selanjutnya indikasi penurunan nilai. Dalam menilai indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai, entitas harus mempertimbangkan minimum hal-hal berikut ini. A. Informasi dari sumber-sumber eksternal. Yang pertama, selama periode tersebut, nilai pasar aset telah turun secara signifikan lebih dari yang diharapkan. Yang kedua, perubahan yang signifikan dalam hal teknologi, pasar, ekonomi, atau lingkup hukum tempat entitas beroperasi, atau di pasar tempat aset dikaryakan, yang berdampak merugikan terhadap entitas. Yang ketiga, suku bunga pasar atau tingkat imbalan pasar dari investasi telah meningkat selama periode tersebut. Yang keempat, jumlah tercatat aset neto entitas melebihi kapitalisasi pasarnya. Yang B, informasi dari sumber-sumber internal. Yang pertama, terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset. Yang kedua, telah terjadi atau akan terjadi dalam waktu dekat perubahan signifikan yang berdampak merugikan sehubungan dengan seberapa jauh, atau cara suatu aset digunakan atau diharapkan akan digunakan. Yang ketiga, terdapat bukti dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih buruk atau akan lebih buruk dari yang diharapkan. Selanjutnya, yang C, entitas juga harus melakukan hal berikut. Yang pertama, menguji penurunan nilai aset terwujud dengan masa manfaat tidak terbatas atau aset tak terwujud yang belum dapat digunakan secara tahunan. Yang kedua, menguji penurunan nilai goodwill yang diperoleh dalam satu kombinasi bisnis secara tahunan. Setelah suatu entitas mengevaluasi adanya indikasi penurunan nilai dan ternyata menemukan adanya indikasi tersebut, maka harus dilakukan pengujian atau penurunan nilai. Pengujian tersebut dilakukan dengan membandingkan antara jumlah tercatat dari aset dengan jumlah yang terpulihkannya. Baiklah, selanjutnya pengukuran jumlah terpulihkan. Yang pertama, nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. Kaidah menentukan nilai wajar mengikuti hierarki umum penentuan nilai wajar mulai dari menggunakan harga dalam perjanjian penjualan pengikat, pasar aktif, nilai pasar aset pada transaksi terkini, dan nilai pasar aset serupa. Biaya pelepasan aset, selain dari biaya yang telah diakui sebagai liabilitas, adalah pengurang dalam mengukur nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. Selanjutnya yaitu nilai pakai. Nilai pakai adalah nilai sekarang dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima atau unit penghasil kas. Estimasi nilai pakai aset meliputi estimasi arus kas, masuk dan keluar masa depan dari pemakai aset dan dari pelepasan akhirnya, dan menerapkan tingkat diskonto yang tepat atas arus kas masa depan tersebut. Selanjutnya, arus kas valuta asing masa depan. Arus kas masa depan diestimasi dalam satuan mata uang ketika akan dihasilkan dan kemudian didiskontokan menggunakan suatu tingkat diskonto yang tepat untuk satuan mata uang tersebut. Entitas menjabarkan nilai kini dengan menggunakan nilai tukar spot pada tanggal perhitungan nilai pakai. Selanjutnya, pengukuran penurunan nilai. Setelah suatu entitas mengevaluasi adanya indikasi penurunan nilai dan ternyata menemukan adanya indikasi tersebut, maka harus dilakukan pengujian atas penurunan nilai. Pengujian tersebut dilakukan dengan membandingkan antara jumlah tercatat dari aset dengan jumlah terpulihkannya. Apabila tercatatnya lebih tinggi dari jumlah terpulihkan, maka selisih antara keduanya tersebut diakui sebagai rugi penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan tersebut. Apabila tercatat lebih rendah dari jumlah terpulihkan, maka tidak terdapat penurunan nilai. Apabila terdapat indikasi-indikasi penurunan nilai, maka entitas diharuskan membuat estimasi formal jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau unit penghasil kas dikurangi biaya penjualan dengan nilai pakainya. Sedangkan nilai wajar dikurangi biaya penjualan adalah jumlah yang dapat dihasilkan dari penjualan suatu aset atau unit penghasilan kas dalam transaksi antara pihak-pihak yang mengerti dan berkehendak bebas tanpa tekanan, dikurangi biaya pelepasan aset. Nilai ini mencerminkan nilai yang dapat dihasilkan oleh aset tersebut bila aset terjual setelah dikurangi biaya untuk melakukan penjualan. Nilai pakai adalah nilai kini dari
taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima dari suatu aset atau unit penghasil kas. Selanjutnya yaitu pengakuan rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai diakui jika dan hanya jika nilai terpulihkan aset lebih kecil dari nilai tercatatnya. Maka nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkan. Rugi penurunan yang tidak dievaluasi segera diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Namun demikian, kerugian penurunan nilai atas aset revaluasian diakui dalam pendapatan komprehensif lain. Sepanjang kerugian penurunan nilai tidak dapat melebihi jumlah surplus revaluasi untuk aset yang sama. Rugi penurunan nilai atas aset revaluasian mengurangi surplus revaluasi untuk aset tersebut. Ketika jumlah estimasi rugi penurunan nilai lebih besar dari nilai tercatat aset yang terkait, entitas mengakui liabilitas jika dan hanya jika. Hal ini diisyaratkan oleh standar akuntansi lainnya. Setelah pengakuan rugi penurunan nilai, beban penyusutan aset disesuaikan di masa depan untuk mengalokasikan nilai tercatat aset. Revisian setelah dikurangi nilai sisa jika ada secara sistematis selama sisa manfaatnya. Penurunan nilai pada unit penghasil kas. Unit penghasil kas aset adalah kelompok terkecil dari aset yang termasuk aset tersebut dan menghasilkan arus kas masuk yang independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika terdapat indikasi bahwa suatu aset turun nilainya, jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual. Jika tidak mungkin mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual, entitas menentukan nilai terpulihkan dari unit penghasil kas yang mana aset tercakup atau aset dari unit penghasil kas. Selanjutnya yang kita bahas yaitu goodwill. Untuk tujuan uji penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis harus sejak tanggal diakuisisi dialokasikan pada unit penghasil kas pihak pengakuisisi atau kelompok unit penghasil kas yang diharapkan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi. Selanjutnya aset korporat. Aset korporat termasuk aset kelompok atau divisi seperti bangunan kantor pusat atau divisi dari entitas perlengkapan EDP atau pusat penelitian. Karakteristik khusus aset korporat adalah bahwa aset korporat tidak menghasilkan arus kas masuk secara independen dari aset atau kelompok aset lain dan jumlah tercatatnya tidak sepenuhnya didistribusikan ke unit penghasil kas yang sedang ditelaah. Selanjutnya yaitu pemulihan rugi penurunan aset. Entitas menilai pada akhir setiap periode laporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset, selain goodwill, karena untuk goodwill tidak diperbolehkan adanya pemulihan rugi penurunan nilai. Mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Entitas mempertimbangkan minimal indikasi berikut ini. Yang pertama, informasi yang bersumber dari luar antara lain sebagai berikut. Nilai wajar aset telah meningkat secara signifikan selama periode tersebut. Selanjutnya, perubahan signifikan dengan dampak menguntungkan untuk entitas telah terjadi selama periode tersebut. Selanjutnya, suku bunga pasar atau tingkat pengembalian investasi pasar yang lain telah turun selama periode itu. Yang kedua, informasi yang bersumber dari dalam antara lain sebagai berikut. Perubahan signifikan dengan dampak menguntungkan bagi entitas telah terjadi selama periode tersebut atau diharapkan akan terjadi dalam waktu dekat. Selanjutnya, bukti tersedia dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih baik atau akan lebih baik dari yang diharapkan. Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode-periode sebelumnya untuk aset selain goodwill harus dibalik jika dan hanya jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan atas aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika kasusnya seperti ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai. Jumlah tercatat aset yang meningkat selain goodwill yang disebabkan pembalikan rugi penurunan nilai. Tidak boleh melebihi jumlah tercatat atau neto setelah amortisasi atau depresiasi. Seandainya aset tidak mengalami rugi penurunan nilai di tahun-tahun sebelumnya,
Pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset selain goodwill diakui segera dalam laba rugi. Setiap pemulihan rugi penurunan nilai aset revaluasian harus diberlakukan sebagai kenaikan penilaian kembali sesuai dengan PSAK terkait. Selanjutnya yaitu materi, penyajian dan pengungkapan. Yang pertama yaitu untuk setiap kelas aset. Entitas mengungkapkan hal berikut. A. Jumlah rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi selama periode dan pos laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. B. Jumlah pembalikan rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi selama periode dan pos laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. C. Jumlah rugi penurunan nilai atas aset evaluasian yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain selama periode. D. Jumlah pembalikan rugi penurunan nilai atas aset evaluasian yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain selama periode. Selanjutnya yaitu entitas mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap aset individual, termasuk goodwill atau unit penghasil kas yang mana kerugian penurunan nilai telah diakui atau dibalik selama periode. Yang pertama, peristiwa dan keadaan yang mengarah pada pengakuan atau pembalikan rugi penurunan nilai. D. Jumlah rugi penurunan nilai yang diakui atau dibalik. C. Untuk aset individual terdiri dari segmen aset, dan jika entitas melaporkan informasi segmen sesuai dengan PSK 5, segmen operasi segmen dilaporkan yang mencakup entitas tersebut. D. Untuk unit penghasil kas. Yang pertama, deskripsi unit penghasil kas atau seperti apakah unit penghasil kas merupakan suatu unit produksi, pabrik, operasi bisnis, wilayah geografis atau segmen dilaporkan seperti dijelaskan dalam PSK 5. Selanjutnya, jumlah rugi penurunan nilai yang diakui atau dibalik oleh kelas aset, dan jika entitas melaporkan informasi segmen sesuai dengan PSK 5, disajikan berdasarkan segmen dilaporkan. Terakhir, jika penggabungan aset untuk mengidentifikasi unit penghasil kas telah berubah sejak estimasi sebelumnya, atau jumlah terpulihkan unit penghasil kas saat ini dan sebelumnya, serta alasan perubahan atau jika ada, deskripsi cara penggabungan aset saat ini dan sebelumnya serta alasan perubahan cara pengidentifikasi unit penghasil kas. E. Jumlah terpulihkan aset atau unit penghasil kas, dan apakah jumlah terpulihkan aset adalah nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan atau nilai pakainya. F. Jika terpulihkan merupakan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, maka entitas menggunakan informasi berikut. A. Level hierarki nilai wajar berdasarkan penerapan pengukuran nilai wajar yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar aset sudah keseluruhan. B. Untuk pengukuran nilai wajar pada kategori level 2 dan level 3 dari hierarki nilai wajar, deskripsi teknik dan yang digunakan untuk mengukur nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. C. Untuk pengukuran nilai wajar kategori level 2 dan level 3 dari hierarki nilai wajar, setiap asumsi utama yang mendasari penentuan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. Terakhir, jika jumlah terpulihkan merupakan nilai pakai, tingkat diskonto digunakan dalam putusan ini dan sebelumnya. Selanjutnya yaitu entitas mengungkapkan informasi berikut untuk rugi penurunan nilai gabungan dan pembalikan rugi penurunan nilai gabungan yang diakui selama periode dalam hal tidak terdapat informasi yang diungkapkan dan sesuai dengan paragraf 130. A. Kelas utama aset yang mengalami rugi penurunan nilai dan kelas utama aset yang mengalami pemulihan rugi penurunan nilai. B. Peristiwa dan keadaan utama yang menyebabkan pengakuan rugi penurunan nilai dan pengalihkan rugi penurunan nilai. Untuk setiap unit yang hasil kas kelompok unit yang jumlah tercatat dari goodwill atau aset tak wujud dengan umur manfaat tak terbatas dialokasikan pada unit tersebut adalah signifikan membandingkan total jumlah tercatat goodwill atau aset tak wujud dengan umur manfaat terbatas. Entry dari 4. Yaitu kasus penurunan nilai aset tetap pada PT Bank Mandiri. Untuk tabel pertama yaitu entitas mengungkapkan penambahan aset tetap pada perusahaan sebesar 2.250.740 juta dan pengurangan aset tetap pada perusahaan sebesar 21.910 juta. Untuk aset-aset permanen seperti bangunan, perlengkapan, peralatan kantor dan komputer, kendaraan sepeda motor dan lainnya tidak dapat diungkapkan oleh entitas kepada ada beberapa banyak aset tetap pada penambahan dan pengurangan. Aset-aset yang dalam hasil rintis ada tanah, bangunan, perlengkapan dan lainnya. Dalam penjelasan merupakan aset yang masih dalam proses bangunan sehingga revaluasi menjadi perusahaan sebesar 999.195 juta. Selanjutnya yaitu tabel kedua. Dapat dilihat angkut tanah tidak terjadi penambahan dan pengurangan. Hanya saja diklasifikasi dengan nilai 6.815 juta sehingga saldo awal tanah 2.839.104 juta menjadi 2.845.909 juta pada saldo akhir. Untuk aset-aset utamanya seperti bangunan, perlengkapan dan lainnya tidak diungkapkan oleh entitas karena ada beberapa banyak aset tetap yang dapat penambahan dan pengurangan. Aset-aset yang dikalkulasi untuk entitas tanah, bangunan, perlengkapan, peralatan kantor dan lainnya. Penjelasan. Aset dalam penjelasan merupakan aset yang masih dalam proses bangunan sehingga rekalkulasinya menjadi 2.012.630 juta. Untuk tabel ketiga yaitu nilai buku aset tetap pada tahun 2014 dan 2015.
Tabel 3 dapat dilihat untuk akun tanah tidak dapat dihitung penyusutannya karena akun tanah tidak dapat disusunkan dan untuk aset dalam penyelesaian belum dapat dihitung penyusutannya karena aset ini masih dalam proses bangunan dan bukan aset dalam renovasian. Jika aset ini telah selesai dibangun periodenya harus diklasifikasi ke akun bangunan dengan memperhatikan semua biaya yang langsung berkaitan dengan penangguhan itu. Untuk tabel keempat yaitu kenaikan dan penurunan nilai aset tetap pada tahun 2015 dan 2014. Tabel 4 dapat dilihat bagaimana kenaikan dan penurunan yang terjadi pada PT Bank Mandiri setelah aset tetapnya dikurangi akumulasi bulanannya. Tahun 2014 dan 2015 aset tetap yang menjadi penurunan adalah kendaraan motor sekitar 21,96%. Kemudian tahun 2015 turun menjadi beli. Untuk aset dalam penyelesaian mengalami penurunan nilai, akan tapi entitas tidak perlu untuk mengevaluasi telah terpulihkan karena aset ini masih dalam tahap penyelesaian. Maka aset tersebut belum dapat dihitung penyusutannya. Dalam beberapa keuangan tahun dia juga menyajikan kenaikan aset lainnya seperti tanah. Aset lainnya itu bangunan yang dikaitkan tahun 2014 ke tahun 2015. Tabel kelima yaitu nilai terpulihkan aset tetap pada tahun 2014 dan 2015. Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai terpulihkannya pada PT Bank Mandiri dalam hal ini yaitu aset tetap hanya pada terhadap bangunan. PT Bank Mandiri tidak menyatakan secara rinci mengenai jumlah terpulihkan pada perlengkapan peralatan komputer dan kendaraan motor, yaitu penerapan PSAK 48 atau 2015 pada PT Bank Mandiri. Sesuai dengan PSK 48 yang tentang penurunan nilai menyeratkan bahwa nilai tercatat aset tetap dikaji ulang setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Untuk menilai apakah aset tersebut nilai catatnya lebih tinggi daripada nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tetap tersebut. Jika nilai tercatat aset tetap melebihi 9 bulan yang dapat diperkembalikan aset tersebut, nilai tercatat aset tetap akan menjadi nilai yang dapat diperoleh dari aset tersebut. Yaitu pengelolaan aset tetap pada PT Bank Mandiri. Penulisan dan amputasi dihitung menggunakan metode garis lurus selama bermanfaat ekonomis aset tetap dan aset kredit yang diekstimasi sebagai berikut. 1. Bangunan, 2. Perlengkapan peralatan komputer, 3. Perangkat lunak. Pengakuan dan pengumpulan jumlah terpulihkan rugi penurunan nilai. Untuk tahun 2015-2014, entitas akan menggunakan selanjutnya ke aset tetap yang dideklarasikan termasukkan dan terpulihkan. Mandiri dan Sanana pengelolaan perubahan nilai atas aset keuangan bila terdapat kejadian pembunuhan kejadian menghasilkan bahwa nilai atas aset keuangan tidak dapat dipulihkan kembali. Manajemen bank dan Sanana mengakui kerugian penurunan nilai pada aset yang dipulihkan.